90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Panorama Pagi di kalender hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Sesuai dengan informasi yang sudah kami publikasikan bahwa saat ini kami bersama Dispenduk Capil Bisa, karena di program kita senantiasa memberikan yang terbaik dan bisa bahkan membahagiakan. Telah hadir 4 narasumber di ruang dengar Anda dan juga yang ada di akun Facebook. Silahkan Anda bisa menyapa, nanti bisa komentar juga, karena insya Allah saat ini ada 4 narasumber yang sudah terbiasa 2 orang, yang saat ini juga baru menyapa kita semuanya. Insya Allah ada 2 orang juga akan berkenalan kepada Anda, dan silahkan Anda menyimak terus, karena Radio Semeru FM ini juga sedang berbenah untuk berikan layanan yang terbaik. Sama halnya dengan prestasi Dispenduk Capil Lumajang yang luar biasa dengan layanannya. Bahkan kapan hari tidak pernah libur, tapi ada informasi sudah kami sampaikan ada libur hari Sabtu kapan hari. Sudah kembali Pak? Belum ya? Belum. Oke, terima kasih. Pagi hari ini kita berbicara terkait dengan akta kematian. Nah, akta kematian ya. Dan telah hadir narasumber kita Bapak Haryanto SAP. Ini dari PDIP, tetapi singkatannya bukan nama partai, nanti Pak Ari bisa menyampaikan sendiri. Kemudian ada Mas Bagus, ini panggilan yang senantiasa kita gunakan, karena beliau juga sering di sini. Insya Allah Bagus Suseno begitu ya, ada panjangnya. Dan juga ada Mbak Hanifah Sa'diyah, yang insya Allah pagi hari ini baru pertama dengan kita. Dan juga ada Mas Atik Zakirul ya, Zakirul Mas Duki. Panggilannya siapa Mas? Atik, oke. Kita dan juga kalau Mbak Hanifah gitu ya. Oke, okay. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan akta kematian. Seperti apa sih? Kenapa Dispenduk Capil Lumajang ini dari mereka lahir hingga mati tetap ada catatan? Apa kepentingannya? Manfaatnya apa? Fungsinya apa? Orang mati aja sudah masih dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang luar biasa. Nanti Bapak bisa menyampaikan manfaatnya, kemudian apa sih harapannya, kemudian seperti apa bisa memiliki akte kematian. Wong di desono surat kematian, ini masih ada akta kematian. Apa bedanya? Insya Allah masyarakat juga akan bertanya seperti itu. Monggo nanti dijelaskan. Tapi terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Radio Semeru FM di Lumajang, di mana pada saat ini kami membawa tim dari Capil terkait akta kematian, dan kami dari bidang PDIP. PDIP itu bukan Partai Demokrat ya. Jadi pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Karena kalau disebutkan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ini terlalu panjang, disingkatannya adalah PDIP. Ya, seperti itu Pak. Jadi nanti akta kematian akan kami sampaikan dan masyarakat bisa menyimak. Siap, dan saya sapa juga pagi hari ini Mas Bagus. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Haryanto. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Semangat terus ya. Semangat terus ini. Oke. Luar biasa Mas Bagus, dan juga kita sapa saat ini yang berada di samping Mas Bagus ada Mas Atik Zakirul Mas Duki. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Dan juga ada Mbak Hanifah Sa'diyah. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Di Pak. tombol yang itu silakan yang agak memanjang. Silakan dibantu. Memang kalau yang pertama begitu Pak ya. Silakan. Selamat pagi Pak. Pagi sekali, alhamdulillah, semangat Mbak ya. Oke. Pagi hari ini kita memang di akun Facebook, kemudian bahkan kita saat ini ada kemajuan di IG kita ada, di TikTok ada gitu ya. Jadi panjenengan bisa disimak dunia ini ya. Makanya nyantai saja, seperti Pak Hari dan Mas Bagus seperti apa biasanya.
Silakan Pak Hari, ini kita berbicara apa sih fungsi atau manfaat dari akta kematian. Ini kan bisa, wah ini ada sudah yang mau nyapa, kita baru mendengarkan sudah ada yang mau telepon. Silakan Pak Hari. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu pendengar Radio Semeru FM, gimana sih sekarang masyarakat meninggal disuruh ngurus akta kematian? Yang mana manfaatnya yang pertama, data yang ada di aplikasi itu supaya bisa cepat langsung bisa dihapus. Jadi salah satunya itu, salah satu contoh orangnya sudah meninggal tapi data bantuannya masih tetap ada. Okay. Itu salah satunya. Yang kedua, akta kematian itu bisa digunakan sebagai hak ahli waris dan sebagainya. Itu manfaatnya. Maka kami mohon masyarakat setelah ada keluarga yang meninggal, hendaknya harus cepat diurus akta kematiannya. Nanti adik-adik akan bisa menjelaskan secara rinci. Di mana akta kematian itu bisa diurus mulai dari desa, di desa sudah bisa ngurus, di Dispenduk Capil, di kecamatan sudah bisa mengurus. Dan di rumah sakit sebetulnya kami sudah melakukan inovasi itu, namun sampai saat ini belum bisa berjalan karena yang pertama biasanya masuk rumah sakit meninggal dimandikan orang-orangnya keburu, ya. Jadi bukan mayatnya sebetulnya yang keburu pulang, tapi orang-orangnya yang keburu keluarganya. Dan kami mohon kepada masyarakat yang meninggal tidak boleh mengurus sendiri, Pak. Betul. Iya. Yang meninggal tidak boleh ngurus sendiri. Jadi kalau bisa keluarganya aja yang mengurus akta kematian. Saya kira itu Mas Bagus bisa dilanjut. Siap, Mas Bagus silahkan ditambah. Apakah misalnya PNS kemudian ditinggal mati suaminya nih masih butuh kalau kepingin nikah lagi halal. Nah iya benar Pak Haryanto. Salah satu manfaatnya memiliki akte kematian adalah itu. Jadi ahli warisnya anaknya atau istrinya atau suaminya bila ada keluarga yang meninggal itu segera diurus akta kematiannya karena banyak sekali administrasi yang membutuhkan dokumen yang meninggal itu. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Haryanto, kalau ingin menikah lagi harus ada akta kematiannya karena kan di kakaknya nanti tulisan di sana kan cerai mati seperti itu. Yang kedua mengenai inovasi sendiri di e-paket, aplikasi e-paket yang tersebar di desa ini juga salah satu pengurusan akta kematian ini yang paling banyak selain kakak. Jadi memang warga yang tinggal di desa itu lebih mudah mengurus akta kematiannya melalui desa. Jadi tidak perlu ke kecamatan, jauh-jauh ke kecamatan, tinggal mengurus ke desa karena di aplikasi paket sendiri sudah tersedia pelayanan untuk pengurusan akta kematian. Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Dispenduk Capil kepada masyarakat Kabupaten Lumajang, khususnya yang ada di desa, Pak Haryanto. Siap, dan silakan ini kami menyapa dan bisa memberikan informasi mungkin dari Mas Zaki ya. Mas Atik gitu ya. Ini bisa menjelaskan kaitannya dengan syarat-syarat seperti apa sih untuk bisa memperoleh akta kematian itu. Silahkan Mas. Terima kasih Pak Haryanto. Di sini akan saya sampaikan terkait persyaratan akte kematian. Yang jelas orangnya itu harus meninggal. Ya, harus meninggal. Namanya aja kematian gitu ya. Jadi harus meninggal dulu. Kalau masih hidup bahaya kalau bahaya. Adapun persyaratannya menurut Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, utamanya di persyaratan akte kematian. Yang pertama, surat keterangan kelahiran dari desa atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau dokter atau dari rumah sakit. Yang kedua, fotokopi KK dan KTP yang meninggal. Terus yang ketiga, fotokopi KK dan KTP pelapor. Untuk selanjutnya, dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing. Untuk selanjutnya, berdasarkan surat balasan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 427/12/4076 Dukcapil pada tanggal 1 April tahun 2017 bagi pencatatan kematian penduduk yang sudah lama lebih dari 10 tahun, maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Mungkin itu
Di sini akan saya tambahkan, adapun manfaatnya akte kematian itu, yang pertama tadi sudah disampaikan sama Pak Har dan sama Mas Bagus. Yang pertama menghindari penyalahgunaan data penduduk, itu pasti ya. Yang nomor 2 sebagai syarat mengurus penetapan ahli waris. Yang ketiga sebagai persyaratan mengklaim asuransi dan taspen. Jadi untuk persyaratan di bank, di misal yang meninggal itu pegawai, kan pasti butuh akte kematian. Untuk selanjutnya persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus. Mungkin itu bagi dari saya. janda muda ya. Oke. Terima kasih dari Mas Ati, dan silakan ini dari Mbak Hanifah. Berapa lama kira-kira kalau proses melakukan kepengurusan atau melakukan proses untuk pembuatan akta kematian ini? Untuk prosesnya kita memang tidak lama, hanya 1 jam itu juga bisa jadi. Bisa dilakukan di kantor kecamatan, bisa di desa, bisa di dispenduk juga. Oke, siap. Terima kasih. Jadi ini Anda sudah disapa oleh narasumber kita. Ini ada 7 WA sudah masuk. Silakan tadi yang mencoba telepon ya, silakan telepon kembali karena Pak Hari baru nyapa sudah greget orang ada gitu ya. Maka silakan nanti Anda bisa kontak di 082 257 931 555. Ini ada double Hari ya. Nah, saya sebagai host juga Hari. Di sana ada sama itu sama Pak Harinya. Ini Pak Hari dari Mbak Ima yang ada di Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Alhamdulillah, terima kasih Dispenduk Capil Lumajang banyak memberikan fasilitas kepada warga yang terkena bencana sejak tahun lalu hingga pada 2024 kemarin. Mohon izin, mohon maaf Bapak, kebetulan saudara saya kapan hari kan meninggal tanpa kelihatan wajah dan tidak ada identitas misalnya. Seperti apa mengurus untuk akta kematian? Kan akta kematian dengan surat kematian dari desa itu berbeda. Kalau akta kematian sepertinya kayak ijazah atau surat pegat katanya gitu. Tetapi kalau dari desa kan hanya surat kuning yang diberikan ke kami. Mohon untuk bisa dibantu agar nanti masyarakat Sumberwuluh yang terkena bencana ada kemauan, ada etikat untuk mengurus surat kematian. Mohon izin dan mohon maaf dari Mbak Ima, Bapak. Seperti apa? Terima kasih Mbak Ima. Nanti mungkin adik-adik bisa menjelaskan ya secara rinci. Jadi kalau surat kematian itu dari desa, surat keterangan kematian. Ya, dari desa. Itu bagaimana surat keterangan itu dikeluarkan oleh desa bahwa si A itu meninggal. Nah, jadi tidak meninggalnya di rumah sakit. Tapi kalau yang meninggal di rumah sakit, ya surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter, ya itu dikeluarkan oleh rumah sakit dan dokter. Dan orang yang meninggal tidak diketahui bentuk wajah dan sebagainya itu biasanya surat keterangan kematian itu dari rumah sakit, bukan dari desa itu sendiri. Baru kalau sudah ada surat keterangan kematian, Dispenduk Capil akan menindaklanjuti surat keterangan tersebut ditindaklanjuti dengan persyaratan lain berupa KK maupun KTP yang meninggal itu dan dikeluarkan nanti akte kematian. Gimana sekarang Dispenduk Capil telah melakukan tinjauan ulang SOP. Jadi SOP-nya sudah ditinjau lagi. Kalau kemarin mungkin terlalu lama, sekarang diusahakan dengan prestasi teman-teman SDM teman-teman yang sudah begitu bagus dan semangat, sekarang dari 1 hari menjadi 1 jam. Ya, seperti itu. Jadi malahan kalau dari desa sendiri itu juga bisa lebih cepat lagi. Malah sekarang itu sebetulnya tidak sampai 1 jam Mbak Har. Tapi SOP kita buat 1 jam, tujuannya seandainya ada listrik mati dan sebagainya bisa kita hindari. Makanya kemarin kami lakukan rapat koordinasi dengan tim penyusun SOP untuk melakukan tinjauan ulang terkait standar operasional prosedur. Dan untuk standar pelayanannya kita mengacu pada perpres yang sudah ada.
Jadi Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Lumajang bisa mengurus dan bisa membuka langsung di web Dispenduk Capil maupun Instagram ya, terkait dengan persyaratan-persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Ya, seperti itu Pak Har. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Bagus atau Mbak Hanifah atau dari Mas Ati, silakan. Karena ini tadi pertanyaan dari warga Sumberwuluh. Memang wilayah sana adalah rawan bencana. Mungkin sampai hari ini Nun Sewu yang kena musibah mungkin sudah meninggal 8 orang, baru dilaporkan 1 orang. Karena tidak pahamnya itu kan. Maka silakan. Sudah semua kalau sudah semua. Sudah semua. Terima kasih ini Mbak Imah, monggo silakan dari. Perlu saya tambahkan sedikit. Jadi yang disampaikan Pak Hari itu ya benar, ada surat kematian dari rumah sakit. Yang kedua ada surat pernyataan dari BPBD. Bahwa itu benar-benar dinyatakan meninggal. Dan kita perlu koordinasi dengan desa atau kecamatan terkait kebenaran orang itu. Jadi kita pastikan dulu ini benar orangnya. Kalau memang sudah benar, kita eksekusi. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Ada tambahan juga dari Mbak Hanifah? Kaitannya ini cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Ini saya bacakan juga dari Mas Huri yang ada di Tukum. Terima kasih, apresiasi untuk Dispenduk Capil Lumajang yang senantiasa memberikan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penuh kebahagiaan. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu atau Mbak sebagai narasumber di sana, yang pertama, apakah setelah kita melakukan pelaporan atau mendapatkan akta kematian, dengan sendirinya kakak tersebut berubah? Kemudian kami pernah katanya mengurus terkait dengan pensiun saat itu dan kami mengalami kekurangan. Kami tidak paham maka meminta ke kecamatan sama, hanya diberi surat tidak berupa lembaran akta. Mohon penjelasan ulang agar masyarakat nanti yang tidak paham bisa paham. Terima kasih dari Mas Huri yang ada di Tukum. Monggo. Silakan. Perlu saya sampaikan dari pertanyaan Bapak Mas Huri tadi. Jadi orang yang meninggal itu ya harus dibuatkan akte kematian sesuai dengan persyaratan, ya memang betul. Jadi nantinya yang jelas kan sesuai dengan persyaratan akan kami terbitkan akte kematian dan juga kartu keluarganya. Kalau toh itu yang meninggal suami atau istrinya, kita rubah statusnya cerai hidup. Tapi kalau misal cerai mati, kalau misal beliaunya pegawai atau PNS, jadi kakaknya kan masih dibutuhkan kembali. Biasanya di taspen itu masih diperlukan yang asli. Jadi untuk itu akan kami kasihkan kakaknya. Jadi untuk khawatir untuk persyaratan taspen biasanya membutuhkan kakak asli. Terima kasih. Terima kasih dari Mas Huri. Jadi kalau memang tadi yang jenengan ngurus pensiun itu insya Allah tidak semata-mata langsung ada yang silahkan dirobek begitu ya. Tetapi ini masih tersimpan karena sebagai dokumen ketika dari misalnya pihak perbankan atau yang lainnya membutuhkan. Ini hampir sama dari Mas Muiz yang ada di Lumajang. Mohon izin Bapak, terima kasih. Kepentingan untuk mengurus kematian jangan diremehkan. Kami pernah mengurus asuransi atau jasa raharja tidak berhasil. Ini karena kekurangan itu. Dan kami sempat kelimpungan. Sama ketika saya hanya membahas surat dari desa kematian itu, maka kurang berlaku. Mohon sosialisasi ini lebih digencarkan agar masyarakat tahu manfaatnya, tidak hanya untuk nikah lagi katanya Pak, tapi untuk mendapatkan asuransi dan sebagainya. Ini sangat diperlukan. Matur nuwun dan terima kasih. Ini dari Mas Muiz. Seperti apa ini Pak? Ya, Mas Muiz mitra kerja kami Pak. Mitra kerja kami. Jadi untuk menuntaskan pelaksanaan e-paket itu kami untuk Pasirian Candipuro dan ya Pasirian Candipuro Tempeh itu kerjasama dengan Mas Muiz juga. Jadi makanya Mas Muiz kemarin pernah
ya ngurus itu, kok enggak berhasil lah. Belum ngurus akte kematian mau ngurus asuransi. Oke, siap. Iya. Jadi seperti itu. Makasih Mas Muiz, bisa ketemu lagi nanti. Oke, nggih. Oke, jadi kepengurusannya mudah. Kalau nanti jenengan ini ada keluarganya yang meninggal, syaratnya tadi kata beliau adalah jangan yang mati yang ngurus, tetapi yang hidup. Apakah di dalam kepengurusan surat kematian ini dilanjut Pak tadi dari Mbak Ima, itu perlu adanya saksi atau seperti apa? Kalau yang tadi kena bencana kan ada BPBD. Apakah kami keluarga itu wajib ikut atau cukup pemerintah desa atau RT RW? Mohon maaf Bapak, ini karena tidak kepahaman masyarakat katanya. Terima kasih. Monggo. Dari Mbak Ima, Ima tadi masih kembali. perlu saya sampaikan, jadi kita itu koordinasinya dari desa. Kalau memang desa nanti turun ke RT RW, turun dari pihak ke keluarga. Jadi kita pastikan bener kita orang kayak gitu. Kalau memang bener ya pihak keluarganya atau anak atau suami istrinya nanti yang menjadi pelapornya, yang melaporkan gitu. Oke. Siap, terima kasih dan saya bacakan lagi. Ini dari Mbak Lis yang ada di Lumajang. Pemerintah sudah mulai banyak menggelontorkan program, tapi terkait dengan akta kematian tidak semuanya mutlak untuk dipahami oleh masyarakat. Karena jarang sekali kepala desa atau perangkat desa menyampaikan terkait dengan pengumuman akta kematian katanya Bapak. Kalau pada sisi ahli waris PKH misalnya atau yang menerima sumbangan banyak hal, ini diwajibkan untuk memperoleh akta kematian dari pewaris untuk bisa meneruskan program-program PKH atau bantuan sosial lain, maka masyarakat Lumajang dipastikan katanya Pak Har akan greget ke Dispenduk dan yang kecamatan podo kompetisi ini karo ngurus akte kelahiran katanya. Ini mungkin karena belum diciptakan itu Pak, penerima PKH tidak diwajibkan. Andai kan iya, ini jenengan akte kematian itu cukup banyak katanya. Seperti apa ini Mbak Lis yang ada di Lumajang menyampaikan? Apakah sudah ada rencana ke sana dari Pak Har atau lain ini dari inovasi? Jadi gini Pak Har, untuk inovasi ini kan ini merupakan inovasi ya. Iya. Akte kematian itu kami sudah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan kader posyandu malah. Yang inovasinya namanya Gadis Ayu ya. Iya. Dengan Gadis Ayu itu semua kader posyandu itu juga memahami terkait apa sih manfaat dokumen kependudukan. Jadi salah satu akte kelahiran, akte kematian, KK, KTP dan sebagainya itu adalah dokumen kependudukan. Di mana pada saat ini program P3PD itu administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Ya. Karena semua pengurusan apapun, hutang, terus asuransi dan sebagainya, itu mesti membutuhkan administrasi kependudukan. Ya, makanya di program P3PD itu sekarang menjadi salah satu kebutuhan dasar. Jadi nantinya Mbak Lis bisa mensosialisasikan juga karena di Gerbang Mas itu ada istilahnya dokumen kependudukan yang harus dimiliki. Ya, kalau ada Gerbang Mas tidak mensosialisasikan dokumen kependudukan, makanya masyarakat sampai diketemukan kemarin di daerah mana Gondoruso itu masih memiliki KTP yang kuning. Ya, jadi itu karena belum pernah mendapatkan sosialisasi administrasi kependudukan. Dan kalau kita sendiri terjun ke lapangan dan tidak mungkin karena keterbatasan SDM yang ada di Dispenduk Capil. Makanya Mbak Lis, kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lis. Kalau bisa bukakan Instagram untuk Dispenduk Capil atau web Dispenduk Capil. Di situ ada persyaratan-persyaratan pengurusan administrasi kependudukan. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami tulis juga terkait manfaat administrasi kependudukan, baik itu akte kelahiran, akte kematian, KK,
ini akan kami tulis dan kami taruh di Instagram maupun web Dispenduk Capil. Seperti itu, Nggih. Pak Har. Terima kasih, silakan ini Pak Saripun, monggo Pak Saripun. Apa yang ditanyakan terkait dengan kita berbicara terkait dengan ini akta kematian. Mudah-mudahan Pak Saripun sehat semua, sehat selalu gitu ya. Ya, terima kasih Mas Ferry Sinar. Ya. Nggih, Mas Haryanto saya, nggih ayo lali. Terima kasih omongannya Mas Haryanto ini ya. Nggih, monggo langsung. Baik, lancar semuanya Mas ya. Amin. Nggih. Ya, mudah-mudahan ada apapun yang penting baik semuanya lah. Oke, siap Pak Saripun nggih. Yang penting mendukung program Dispenduk Capil Lumajang untuk pembuatan akta kematian ya. Iya. Kalau ada keluarganya yang meninggal langsung itu Pak dilaporkan ke desa ya. Oh, gitulah. Oke, siap. Terima kasih Pak Saripun, dilanjut pekerjaannya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliaunya di Kelaka. Ini tukang pemanjat kelapa Pak, tetapi aktif membawa radio. Takut saya jatuh makanya. Oke, terima kasih Pak Saripun yang sudah ikut aktif. Ini tadi Mbak Lis sudah, kemudian dari 085-223 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haryanto dan narasumber. Memang kesannya untuk akta kematian ini diremehkan oleh masyarakat Lumajang. Karena memang itu tadi pemerintah desa atau lurah kadangkala masif untuk tidak menyampaikannya secara jelas. Tapi hari ini kami memiliki penguatan. Kalau dilihat di sana di bacaan-bacaan katanya, memang untuk memutus apa ini ya, adminduk yang sudah mati itu sangat perlu untuk dilakukan proses seperti itu, wujudnya akta kematian. Tapi kami mohon lagi syarat yang harus dipenuhi apa saja agar nanti masyarakat bisa proaktif dan kami bisa membantu sosialisasinya. Nggih, minta lagi. Ini mungkin baru mendengarkan begitu ya, karena tidak kita tayangkan dan kita tidak catat. Mboten napa-napa Mas, diulang ini permintaannya nggih. Jadi perlu saya sampaikan ulang untuk persyaratan akte kematian itu sesuai dengan Perpres 96 tahun 2018. Yang pertama, surat keterangan kematian dari desa atau rumah sakit. Yang nomor 2, fotokopi KK dan KTPL bagi yang meninggal. Nomor 3, fotokopi KK dan KTP pelapor. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Silakan tadi yang sudah mencoba untuk bisa komunikasi. Jadi Anda bisa langsung ke Dispenduk atau di kecamatan. Kalau memang sudah ada program e-paket berarti di desa sudah bisa dilayani ya untuk program akta kematian. Memang tadi ada yang nanya bahwa akta kematian bentuknya seperti ijazah atau yang ini tadi sudah pernah dicerai sampai ngerti surat pegat. Bentuknya kayak gitu, nggih? Atau tidak seperti surat kuning yang ada di desa. Dan kami bacakan lagi ini dari Cak Maskur yang ada di Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Pak Haryanto berbicara terkait dengan desa cerdas atau smart village katanya. Apakah dari Dispenduk Capil Lumajang ini sudah melakukan sinergi dengan desa-desa tersebut selain desa yang sudah melakukan program e-paket. Seperti apa Bapak agar sosialisasi ini lebih diterima oleh masyarakat karena saat ini sudah ada teknologi yang lebih canggih. Monggo Pak Har, ini silakan untuk bisa disampaikan karena di Lumajang ini juga ada desa cerdas katanya yang sudah mungkin ada komunikasi. Kemudian ada lagi yang Pak Har punya sekian kecamatan sudah melakukan program e-paket. Seperti apa? Oke, terima kasih. Ini tim Mas Muiz ya. Jadi terkait Smart Village. Jadi kami sempat kemarin studi tiru dengan Banyuwangi ya. Dengan timnya Smart Village. Itu mewujudkan desa cerdas. Dan insya Allah desa cerdas ini sudah merupakan bagian dari e-paket. Jadi salah satu contoh di desa Penanggal ya. Desa Penanggal itu cara mengurus akte kematian cukup dari rumah.
cukup dari rumah karena desanya sudah cerdas. Jadi operator desa yang ada di desa Penanggal itu bisa menerima WA dari masyarakat, persyaratannya dikirim melalui WA, lalu dikirim ke kecamatan melalui aplikasi e-paket. Jadi masyarakat sekarang tidak ngurus ke balai desa malah di Penanggal itu. Cukup mengurus dari rumah, kemudian apabila dokumennya sudah selesai, dia akan di WA oleh operator, dia tinggal ngambil. Jadi tidak usah ke mana-mana. Jadi itulah yang namanya desa cerdas. Jadi desa tersebut ngurus apapun cukup dari rumah. Surat keterangan apapun sudah cukup dari rumah. Jadi ini adalah salah satu smart village yang ada di Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dengan e-paket. Jadi e-paket sudah menjadi satu kesatuan dengan desa cerdas yang ada di Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Silakan ditambahkan. Mungkin dari mbaknya atau masnya silakan. Ini agar masyarakat sudah mulai mulai hangat dengan bagaimana komunikasi bahwa pentingnya akta kematian ini cukup luar biasa manfaatnya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Ini mungkin kita sampaikan bahwa Disdukcapil, desa dan lain sebagainya itu tidak kurang-kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi kita tahu bahwa masyarakat Lumajang masih minim sekali kesadaran dirinya untuk mengurus administrasi kependudukan. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau kepepet baru mau mengurus gitu ya. Itu tidak hanya di akta kematian saja Pak Haryanto, tapi banyak sekali dokumen adminduk yang lainnya yang memang kalau sudah kepepet baru mau ngurus gitu. Kalau sosialisasi di Spendukcapil sudah melalui website, Facebook, yang Facebook kan memang di kalangan para bapak-bapak kan biasanya menggunakan sosial media Facebook nih. Itu sudah kita share semuanya. Untuk yang kaum milenial juga di Instagram juga kita sudah share, di YouTube juga sudah ada, melalui radio-radio juga kita sudah sampaikan, melalui desa dan sebagainya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa butuh kesadaran untuk masyarakat sendiri bahwa pentingnya adminduk ini. Jadi seperti itu Pak Haryanto. Siap. Terima kasih. Ada tambahan dari Mas Ati? Cukup. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ati. Yang ada di Agus Salim ya. Ini beda. Kalau sini adalah Mas, yang di sana Mbak Ati. Ini menanyakan begini Bapak, apresiasi kepada Dispendukcapil Lumajang dari segi layanan sudah oke. Dan satu-satunya yang kami banggakan di Lumajang. Kita tidak berbicara dengan program siapa ini, tapi memang kementerian sudah luar biasa menggelontorkannya. Mohon izin dan mohon maaf, memang kelemahan masyarakat ketika yang meninggal dunia di rumah sakit, ini pun tidak langsung ada yang terurus. Kenapa dari pihak rumah sakit tidak langsung memberikan arahan untuk bisa memiliki akta kematian ini, atau katanya Bapak ada banner atau berupa pamflet yang harus dipasang di ruang pelayanan bahwa akta kematian itu memiliki sebuah manfaat yang luar biasa agar masyarakat cenderung untuk bisa lebih tahu dan paham. Kan nggak apa-apa Pak, nitip tulisan aja, wong di fotokopi murah katanya. Matur nuwun. Seperti apa ini Pak? Hari ini kan inovasi keinginan masyarakat. Ya. Kalau sudah misalnya nun sewu di ruang mayat itu juga ada. Seperti apa kira-kira? Urus, jangan lupa misalnya ini Pak nun sewu. Seperti apa ini Pak? Oke. Terima kasih Mbak Ati. Yang ada di Agus Salim. Yang ada di Agus Salim. Inovasi itu sebetulnya sudah kami lakukan. Memang terkait dengan sosialisasinya belum bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi kami mohon selain kami di Instagram, di WA dan sebagainya, insya Allah kami akan kerjasama dengan rumah sakit. Rumah sakit bisa memberikan informasi terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, bisa diberikan selain surat keterangan kematian dari dokter, langsung merubah KK, status yang ada di KK langsung mendapatkan akta kematiannya. Itu memang sudah kami lakukan kerjasamanya dan kami lakukan dengan rumah sakit sudah pernah kami kumpulkan. Namun sampai saat ini rumah sakit belum bisa melakukan koordinasi itu karena orang yang sudah meninggal kalau ditanya KK itu bingungnya bukan main gitu loh. Jadi
rumah sakit ya mas jelas mau, karena masyarakatnya ditanya, Pak kakaknya gimana? Itu yang tidak bisa tidak kepikiran, jelas tidak mikir kakaknya sudah. Betul. Yang penting mikir mayatnya kapan bisa pulang, nah, seperti itu. Siap. Makanya kalau yang sakit, ada yang sakit di rumah sakit, kalau bisa itu langsung ditanyakan kakaknya supaya difotokopikan kakak. Tujuannya apa? Seandainya dia sudah mau di finish, sudah diambil dan sudah meninggal, rumah sakit tidak tanya lagi kakaknya, sudah langsung bisa dibuatkan akta kematian. Insya Allah akan kami anjurkan seperti itu Pak Har. Jadi kami selaku tim inovasi yang ada di Dispenduk Capil, insya Allah bisa kami terima, Mbak Ati bisa kami terima, dan terima kasih. Mungkin kalau ke Dispenduk Capil tulis saja tulisan, tolong ditulis di rumah sakit ada tulisan banner sedikit untuk supaya orang yang meninggal bisa mengurus akta kematian. Bukan orang yang meninggal ya, tapi yang keluarga yang meninggal langsung bisa mendapatkan akta kematian. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada tambahan ya? Kalau tidak ada tambahan ini luar biasa, masyarakat mulai greget. Jadi bagaimana? Mudah-mudahan kita semuanya ya panjang umur, tetapi ini kewajiban gitu ya bagi yang hidup. Jadi yang saat ini, karena kematian ini menurut Mas Arifin ini dicatat dalam sebuah cerita rupanya. Kematian itu beragam Mas Herianto, ada yang sakit, ada yang karena laka lantas, dan juga karena musibah bencana alam. Memang kematian tidak akan diketahui oleh siapapun waktunya katanya. Tetapi Adminduk memberikan ruang untuk bisa keluarga yang sehat mengurus akta kematian ini luar biasa kalau dilihat dari sisi fungsi dan manfaatnya. Matur nuwun banyak yang memberikan informasi. Saya juga mau bertanya Bapak, misalnya mohon izin dan mohon maaf katanya, yang mati itu juga bayi atau seperti apa? Apakah masih perlu hal-hal seperti itu diurus setelah dibuatkan akte kelahiran, kemudian meninggal? Apakah juga wajib mendapatkan akte kematian katanya? Ini kan pertanyaan masyarakat. Monggo seperti apa? Silakan. Jadi lahir, hidup, dibuatkan akte kelahiran, kemudian meninggal. Perlukah ini seorang bayi? Ini kan tidak ada faktor untuk ngurus pensiun dan sebagainya Pak ya. Ini pertanyaan masyarakat. Silakan. Dari Mas Arifin ini. Perlu saya sampaikan dari Mas Arifin tadi terkait dengan melahirkan terus meninggal nggih. Itu kan belum masuk di database. Itu tergantung pihak keluarganya. Kalau memang toh mau dibuatkan akte kematian ya bisa. Syaratnya dengan surat kematian dari rumah sakit itu. Nggih, mungkin itu saja. Nggih. Ada tambahan dari Mbak Hanifah belum? Belum. Oke. Nggih, kalau belum ada, ini kan masyarakat sudah mulai tadi membuka ruang untuk kita semuanya. Ada yang keinginannya. Ya mudah-mudahan Mbak Ati tadi tulisan itu ngajab aja gitu. Orang-orang kan tidak enak ya kalau dipasang di UGD misalnya, jangan lupa urus surat kematian kan tidak tepat. Tetapi kalau di ruang jenazah tadi mungkin iya. Terima kasih. Ini juga ada dari Mbak Isna ini ya. Selamat pagi Pak Arianto. Matur nuwun, banyak hal yang bisa kami ketahui dari administrasi kependudukan, tidak hanya pada KTP, kemudian KK, dan surat pindah, tetapi ternyata akta kematian ini juga sangat penting. Mudah-mudahan ini manfaat katanya, dan saya memang ketinggalan tadi, apakah akta itu, ini kecamatan memberikan yang sama hanya dengan Dispenduk? Apakah memang masyarakat wajib ke Dispenduk katanya? Ini seperti apa Bapak? Karena ada pertanyaan, apakah yang di kecamatan hanya surat gitu? Kalau yang saya kan tidak tahu modelnya, seperti apa modelnya kan begitu. Silakan, monggo dijelaskan mungkin dari Mbak Hanifah. Untuk di kecamatan sendiri itu kita juga bisa mengurus akta kematian, sama halnya seperti di Dispenduk. Ada penyediaan belangko begitu ya? Di kecamatan juga ada staf kita yang dari Dispenduk, jadi kita bisa langsung menerbitkan akta kematian, kelahiran juga. Oke. Berarti secara umum apa yang jenengan harapkan atau diinginkan untuk mendapatkan administrasi kependudukan dari lahir hingga mati ini ada di kecamatan. Mungkin kalau yang e-paket juga ada di desa. Ini terima kasih
Jadi Anda tadi yang bergabung sudah ini 9 orang yang telepon tadi Pak Saribun, selamat bekerja gitu ya. Yang tadi belum terangkat saya juga mohon maaf karena memang semuanya ini tadi agak sedikit terlambat, tapi kita masih punya ruang dan punya waktu. Kita mungkin kembali dulu ke Mas Ati, bukan Mbak Ati yang penanya gitu. Silahkan disampaikan sebagai bentuk panjenengan mengajak masyarakat agar memiliki sebuah energi, ada kerjasama, kemudian guyup, mereka peduli bahwa Adminduk tidak hanya KTP yang penting untuk bisa memilih misalnya, nah ini sebentar lagi kan pilkada gitu ya, tetapi akte kematian sangat penting. Seperti apa ajakan Anda agar masyarakat ini memiliki sebuah harapan dan energi untuk bisa melakukan proses yang sama keinginannya memiliki KTP atau saat mau menikah gitu, tapi saat ini adalah ngurus keluarganya yang meninggal. Silakan, monggo dari Mas Ati. Jadi mengurus akte kematian itu harus. Jadi untuk menghilangkan di database yang aktif ya, yang tadi yang disampaikan Pak Hardadi, biar datanya itu sudah tidak ada. Ketika nanti pilkada kok datanya masih aktif padahal orangnya sudah meninggal. Nah, itu. Jadi harus dibuatkan akte kematian supaya datanya tidak aktif. Jadi untuk akte kematian itu jangan sampai disalahgunakan. Jadi jangan sampai melaporkan salah satu keluarganya yang tidak meninggal, padahal beliaunya itu merantau. Hanya kepingin kawin maneh. Merantau terus datanya gitu ya. dimatikan. Iya. Itu nanti suatu saat pasti ketemu di database kita. Oke, siap. Mungkin itu. Terima kasih. Silakan sekarang dari Mbak Hanifah. Pengalaman jenengan memberikan sebuah layanan kepada masyarakat terkait dengan akte kematian. Ada prosentase enggak perimbangan ini lahir ini mati atau seperti apa yang jenengan inginkan agar masyarakat ini punya keinginan ya menjadi masyarakat yang betul-betul taat hukum untuk bisa mematuhi Adminduk. Seperti apa, Mbak? Ya, harapan kami supaya masyarakat di Lumajang juga sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Jadi meskipun ada saudaranya yang meninggal, ya mohon diurus dulu karena pentingnya akta kematian juga banyak, manfaatnya juga banyak untuk saudara yang masih hidup juga. Oke. Terima kasih. Ini dua narasumber kita sudah memberikan setengah statement closing begitu ya, bahwa punya harapan untuk yang hidup ini masih membutuhkan pertolongan yang mati. Yang mati pun juga membutuhkan pertolongan yang hidup. Nggih, Fatihahnya Pak ya. Tetapi kalau yang hidup mungkin membutuhkan warisannya atau pamit kati nikah lagi tadi Mas Bagus ya. Mas Bagus, ini kan jenengan sudah bisa mengawal begitu ya di e-paket, kemudian mungkin melihat greget masyarakat seperti apa gitu, dan silahkan Mas Bagus agar nanti apa yang jenengan inginkan pada target capaian dari akte kematian ini masyarakat Lumajang benar-benar menyadari bahwa keluarganya mati dan manfaatnya sangat penting. Seperti apa yang harus terima kasih lakukan? Pak Haryanto. Mungkin sebelumnya untuk belangko akte kematian ini kertas putih ya Mas Ate ya? Kertas putih. Jadi mungkin ada yang juga belum tahu tentang informasi ini gitu. Iya. Orang tadi menganggap seperti ijazah. Nah, benar. Kertas putih sama kayak akte kelahiran, sama dengan kartu keluarga. Jadi sama. Kalau seandainya dapatnya kertas putih ya itu yang asli gitu untuk akte kematian. Untuk closing mungkin kalau kita tahu bahwa cintai dan sayangi anak kita dengan memberikan akte kelahiran dan KIA. Nah, kenanglah saudara atau keluarga kita yang meninggal dengan membuatkan akte kematian. Ini salah satu bentuk hal yang harus kita tanamkan. Jadi kalau kita mencintai anak kita buatkan akte kelahiran dan KIA. Kalau kita ingin mengenang saudara atau keluarga kita yang meninggal, buatlah akte kematian. Itu. Luar biasa, nggih, bahasanya. Wah, ini kalau dulu ada syair berdarah itu Pak ya. Tapi kalimatnya Mas Bagus luar biasa. Pak Har, ini kan tadi masyarakat sudah mengungkapkan, kemudian mendukung dari apa yang jenengan lakukan, karena jenengan ini pakarnya inovasi Bapak ya, yang senantiasa mengajak masyarakat kerjasama, MUU, hingga kemarin kami juga diajak untuk bisa dialog dengan masyarakat yang sukses dengan e-paket dan gagal sementara gitu ya, karena sebuah kendala. Saat ini jenengan mengajak ini semua staf yang ada di Dispenduk untuk bisa berdialog terkait dengan akta kematian.
Seperti apa sih Pak target panjenengan agar masyarakat ini bisa sadar kemudian apa yang tadi disampaikan oleh 3 narasumber kita? Target Dispenduk Capil adalah semuanya adalah 100% ya. 100%. Bisa 100% tanpa ada SDM yang ada di Dispenduk Capil, alat yang ada di Dispenduk Capil, dan ada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pelayanan di Dispenduk Capil. Insya Allah Pak Har, 3 bulan lagi kami ingin mengajak para pendengar Radio Semeru ya, yang bertanya tadi Pak Har bisa ditulis dan diberikan kepada kami. Insya Allah saya ajak rembuk terkait pelayanan administrasi kependudukan. Bagaimana sih pelayanan administrasi kependudukan itu bisa cepat dan bisa diberikan oleh masyarakat. Karena salah satu contoh Mbak Atik tadi ya, bisa memberikan solusi terbaik bagaimana kami bisa memberikan pelayanan dan masyarakat mau untuk mendukung program administrasi kependudukan. Dan yang terakhir, untuk membantu dan melaksanakan pilkada serentak, kami mohon kepada masyarakat yang sudah berumur 17 tahun belum melakukan perekaman, bisa mengajukan perekaman baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di Dispenduk Capil. Kemudian yang meninggal, yang belum mengurus akte kematian, tolong segera diurus akte kematiannya, karena secara otomatis dia akan mempengaruhi data yang ada di DPT. Ya, jadi itu yang kami sampaikan agar masyarakat bisa cepat mengurus akte kematian maupun perekaman KTP yang sudah waktunya. Nih, saya kira itu. Terima kasih. Semoga masyarakat bisa lebih baik dan lebih bermanfaat bagi Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang. Oke, siap. Wah, ini yang telepon malah masih mengejar Pak ya. Kami ini karena waktu. Gimana Bung Roni? Dikasih waktu? Dikasih waktu katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Usman Jambi Kumbu. Oh, Mas Usman Jambi Kumbu, silakan Mas Usman. Ya, apa yang tanya? Di mana misalnya ada tanda tangan paksaan dari tiga ahli waris gitu ya. Yang yang satu ahli waris yang satu itu memaksa untuk dua orang untuk tanda tangan. Tujuannya itu supaya tidak diperjualbelikan tanahnya gitu ya. Oh iya. Tapi ternyata tidak, misalnya dijual gitu misalnya. Itu gimana? Sedangkan yang tanda tangan kedua itu enggak sampai paksa gitu. Siap. Itu gimana itu? Oke, ini kita bicara terkait dengan akta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Usman yang ada di Jambi Kumbu. Ini kita bicara akta kematian ya, bukan akta tanah gitu ya, bukan akta nikah bagi yang non muslim begitu. Jadi kalau nanti jenengan menanyakan terkait dengan ahli waris, karena kami bukan dengan agraria, tetapi mungkin bisa sekilas ini terkait dengan bicara kematiannya gitu ya. Seperti apa? Tapi insya Allah kalau kematian tidak ada paksaan tanda tangan ya. Tidak ada. Jadi begitu Mas Us, matur nuwun. Panjenengan sudah tadi agak lama memang beberapa kali nelpon, kita bukan bersama agraria tapi dengan Dispenduk Capil Lumajang terkait dengan akta kematian. Jadi kalau ada keluarga yang mati, maka yang hidup harus ngurus. Lantaran seperti apa? Manfaatnya adalah untuk mengajukan klaim asuransi misalnya, sebagai dasar pembagian harta waris, sebagai dasar pembatalan kartu identitas misalnya. Kemudian juga pencatatan populasi. Nah ini manfaatnya. Bukan untuk berebut dari tadi harta warisan. Gitu ya. Tetapi bagaimana ini memperlancar untuk mendapatkan warisan, maka dilakukan wajib ada akta kematian. Begitu Mas Usnge yang di Jambi Kumbu, matur nuwun. Nah ini sok pintar aja kata Mas Bagus ya. Nggak, saya mengutip Mas Bagus ya. Kan enggak apa-apa ya. Oke. Itu insya Allah yang bisa kami berikan bersama narasumber kita. Mudah-mudahan beliau yang berdua ini semakin asik ketemu dengan kita gitu ya. Karena kita memberikan yang paling manfaat kepada masyarakat. Kalau kata Pak Hari adalah paling dasar apa kebutuhan dasar apa? Kebutuhan yang paling dasar. Yang paling dasar. Lahir, mati, maka suruh ini diurus untuk bagaimana administrasi kependudukannya
bisa dibatalkan dari apa yang tadi saya kutip begitu. Matur nuwun Pak Har, Mas Bagus dan juga Mas Ati dan Mbak Hanifah. Nggih. Ini agak bingung satu cewek ini Pak nggih. Saya juga bersama Bung Roni yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu kembali kapan kita bisa dialog. Kalau tadi Pak Har akan mengundang Mbak Ati Agus Salim, wongnya juga ini komite di salah satu SMA di sini. Insya Allah nanti kami ajak begitu Pak kalau memang dibutuhkan. Sekali lagi matur nuwun kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak punya hutang jam karena saya lebih dengan 10 menit. Matur nuwun, saya yang bertugas Haryanto pagi hari ini bersama Bung Roni dan seluruh kru Radio Semeru FM mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.